kita ini sekarang berdiri di 3 waktu, saudaraku ya. Besok masa depan. Sekarang kita berdiri, hari ini adalah masa kini. Tapi sepanjang tahun 2025, itu bentar lagi sudah jadi masa lalu. Ya, future, present, and past. Ini tiap saat kita hadapi. Anda sadar enggak? Masa lalu sepanjang 2025, 24, 23, 22, dan sebelumnya itu masa lalu. Yang hari ini kita jalani itu adalah perjuangan untuk meraih masa depan. Aku wis tuwa gak duwe masa depan. Siapa bilang? Orang tua pun ada masa depannya, saudaraku. Sampai umur berapa kita? Kita nentukan juga hari masa kekal kita. Hari ini kita tentukan untuk masa depan yang kekal juga. Amin. Sadar enggak sadar, setiap hari kita ngadepin 3 ini. Untuk itu mari kita belajar ya. Ada berapa poin yang cukup penting supaya saya Januari enggak khotbah, terus ada tamu, saudara. Jadi hari ini tak sampaikan semua. Biar makanya saya bilang ojo gak direkam-rekaman jadi kena dirungokno meneng gitu, saudaraku ya. Kita baca bersama-sama Filipi 3 ayat 13 dan 14. Baca bareng ya. Filipi 3 ayat 13 dan ayat 14. Ayo baca yang keras ya. 3, 2, 1. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Jangan bilang yang sudah tua enggak ada masa depan loh. Ini panggilan surgawi. Akan terima hadiah lebih cepat, yang tua lebih cepat terima hadiahnya, saudaraku ya. Hadiah dari siapa? Hadiah dari Yesus Kristus. Sekarang aja sudah terima hadiah. Tadi kan sudah 2 kesaksian, 3 kesaksian, Pak Yap. Nanti Anda mau enggak saksi enggak apa-apa. Tapi saya yakin setelah Anda dengar ini, mosok sih enggak tergelitik untuk ngomong. Gitu ya, mosok gitu ya. Jadi saudaraku, saya akan bahas Filipi 3 ayat 13-14 ini. Kalau Anda lihat ini sebuah pernyataan dari suratan Rasul Paulus. Aku melupakan apa yang di belakangku. Dan sekarang ini aku sedang berlari-lari. Lari itu adalah gambaran daripada perjuangan yang sungguh-sungguh. Bukan tadi apa? Ngelayani ecek-ecek. Bukan, kalau ngelayani yang sungguh-sungguh. Kalau bekerja yang sungguh-sungguh. Kalau sekolah, ya yang serius sekolah. Ini loh, aku sekarang berlari. Karena lariku sekarang, usahaku sekarang itu menentukan apa yang akan aku terima di masa yang akan datang. Ya memang mungkin yang sudah tua bukan waktunya lagi berusaha keras. Bukan. Tapi beribadah lebih serius itu sudah waktunya. Amin. Amin. Jangan cuma mikir yang lain-lain. Ini menerima hadiah surgawi. Nah, saudaraku, 3. Jadi aku berlari
mencapai tujuan, yaitu panggilan surgawi untuk punya future, untuk punya hari depan, untuk punya hari esok yang jempolan. Punya berapa jempol? Anda punya berapa jempol? Ojo ono sing ngomong telu lho ya, sing ngitno situ. Punya 4 jempol. Kalau Anda cuma dikasih 1 jempol mau? Ya harus 4 maksimal, saudaraku. Kalau Anda, kita yang sudah lanjut usia gini, Pak Untung, Pak Yap, ini Bu Liana dan Bu Titi, saya mikir, oh kerjaku sepanjang dari muda ini puas enggak sekarang? Oh emane aku dulu sodok ndelereng misalnya, loh akan beda. Ini Pak Weli ini sudah pensiun, tapi puas ya Pak ya. Aku sudah ngabdi di satu perusahaan berapa puluh tahun? 17 tahun, 11 tahun ngabdi. Kalau ngabdinya enggak bagus, keluarnya jelek. Tapi karena ngabdinya bagus, sekarang pensiun ngerasa no urip rek aku gitu. Tapi bukan berarti tidak ada perjuangan lain. Tetap ada perjuangan untuk menentukan hari esok. Amin. Amin. Ya, saya akan tapi ini saya akan bahas dulu ya, ini yang hari esok. Yang masa lalu saya akan tunjukkan kepada Anda. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, gitu ya. Ada pujian itu, bisa nyanyi. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, gitu. Betul ya, nyanyiannya gitu ya. Dan berlari-lari-larilah, berlari-lari sampai ke tujuan. Ada sudah sampai tujuan? Belum kan? Belum, artinya masih harus lari. Ojo enak-enak. Ini loh lihat zaman. Saya akan tunjuk, saya cepet aja biar materi saya ini habis karena ini bekal buat Anda semua ya. Saudaraku, Paulus ngomong gitu karena Paulus punya masa lalu yang gimana? Halo, Anda tahu masa lalunya Paulus? Penganiaya, pembenci Yesus, yang memberi persetujuan untuk bunuh Stefanus. Itu sebabnya sering dikatakan dalam suratannya Rasul Paulus, manusia lamaku aku tinggalkan, sekarang aku menuju manusia baru yang terus menerus diperbarui. Terus menerus diperbarui untuk mencapai tujuan menjadi serupa dengan Sang Khalik. Amin. Menjadi serupa dengan Khalik. Itu tujuan kita. Anda sudah serupa Yesus? Siapa yang wani ngomong? Coba. Siapa wani ngomong? Aku ini sudah serupa Yesus. Rasul Paulus di hari-hari akhirnya dia bilang, contohlah aku, teladani aku. Berani Anda ngomong gitu? Belum berani, karena kita masih dibaharui dari sehari ke sehari untuk mencapai tujuan menjadi serupa dengan Yesus. Rasul Paulus bilang, aku melupakan. Saya tanya kepada Anda mau lupakan masa lalu Anda semua? Dijadikan blank semua. Paulus ini semua dijadikan blank. Aku orang Parisi, aku orang Yahudi, aku muridnya Gamaliel, aku punya kebanggaan yang banyak. Tapi ketika dia ketemu Yesus,
semua kebanggaannya dibuang. Dan pola pikirnya diubahkan semua. Yang tadinya menghalalkan banyak cara untuk mencari jabatan, reputasi, dan lain sebagainya. Semua dibuang. Dan dia cuma bilang, aku hamba Allah. Amin. Itu dibuang semua. Tapi ini yang jelek, yang dibuang. Coba kita belajar dari yang lain. Kira-kira siapa? Ini tak ajak baca lagi Anda ya. Yang baik itu harus diingat. Ayo, Mazmur 77. Ini banyak ayatnya tapi saya ambil beberapa ayat aja. Ayat 6 dan 7, kemudian 12 sampai 16, tak loncati. Nanti baca di rumah dari ayat pertamanya ya. Ketika aku tidur malam, aku pikir-pikir, aku ingat masa laluku, gitu. Loh, ini saudaraku, kalau yang baik bersama dengan Tuhan, itu perlu diingat, jangan dilupakan. Ada ditolong Tuhan tahun lalu, lali. Tak blengno, sudah blank. Ah ini lembaran putih. Gitu. Saya enggak yakin. Yang jelek-jelek, hidup daging, hidup lama, hidup menuruti hawa nafsu, hidup menuruti ambisi, semua harus di blank. Amin. Seperti Rasul Paulus bilang. Tapi kita belajar kepada Daud ini, Mazmur 77, 77, ayo baca bareng. Dari ayat 6. Ayat 6, 3, 2, 1. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu. Aku ingat, aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Panjang saudaraku ya apa, tapi saya comot nanti nanti. Lek gak mulai lek gak gelem. Ndelok kembang api, gak ono. Aceh berduka, Sumatera berduka, Anda mau kembang apian. Ndak ada kembang api. Wis gak atik mikir ngimpi kembang api gitu saudara, ngimpi aja, enggak apa-apa sendiri. Ayo ayat 12, yang dipikir ini loh Daud ngomong sampai malam aku renungno, aku pikir-pikir sampai purbakala. Nek Daud itu bisa nginget zaman cilik. Kalau Daud itu bisa nginget zaman di kandungan, pasti diinget. Apa saja yang diingat Daud? Oh, ngadepi beruang. Oh, ngadepi singa. Oh, ngadepi Goliat. Oh, ngadepi pemberontakannya Absalom. Oh, banyak yang diingat. Ini kita baca 12 sampai 16. 3, 2, 1. Pelan-pelan ya. Ayo, maksudnya enggak usah banter. Suaranya keras, tapi nadanya jangan balap. Supaya Anda hayati. Ayo 3, 2, 1. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu Engkau telah menebus umatmu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Selah. Saya comot
beberapa saja. Anda ingat Anda ditolong Tuhan? Anda ingat Anda diberkati Tuhan ada hari ini? Anda ingat bagaimana tangan Tuhan menolong Anda? Ini Bumul ini sampai sing ngrungokno rada bosen aku ya. Sing ngrungokno rada bosen. Tapi saben ketemu lek ngomong, "Oh, aku cilikku dulu meh mati." Dokar itu loh. Gini. Eling enggak? Dieling enggak? Diingat. Saya sekarang ajak Anda merenungkan tiap pribadi berbeda. Mungkin kalau Bumul elingnya ambek kuda larap ngono terus saudaraku ya. Tapi kalau Pak Untung eling, aku gak iso mangan. Iki lho ditetesi banyu, ku ngucap syukur. Pak Weli mungkin ada yang lain. Tuh, saya ndak yakin kalau hari ini mimbar ini tidak akan Anda ceritai bagaimana Anda ingat perbuatan Tuhan. Saya ndak yakin. Banyak bukan? Yang paling mbok eling apa? Pak Slamet yang paling anyar. Wah, aku nggo sepeda, tiba moro-moro. Betul Pak, tiba ya. Digotong rumah sakit. Loh, ndak lapo-lapo, tiba. Tapi ada Pak Slamet hari ini. Siapa yang nulung? Dokter. Itu ada dokter, ada tangan-tangan manusia, tapi semua atas penentuan Tuhan. Amin. Amin. Eling-elingen sih sekarang. Ingetan sekarang. Apa yang Tuhan sudah perbuat untukmu. Untuk keluargamu. Untuk hidupmu. Untuk kesehatanmu. Untuk ekonomimu. Kan banyak hal. Saya minggu lalu sempat ngomong. Aku dari 21 Oktober sampai 2 bulan itu semper saudaraku. Nggak tahu sebabnya, nggak tahu apa. Tapi jalan tuh suwakit sampai kalau Bumul jalan ke CW itu goyang. Ya apa iki kok? Gini, kok gini? Suwakit saudaraku. Apalagi kalau nggak permisi kalau gini. Waduh, suwakit gitu saudara. Sampai pijet ping 4, sampai apa aja. Tusuk jarum ya tak jalani saudara. Terakhir Bu Ineke ngomong, oh alah pijet tusuk. Nek gak difoto ronsen lho lak gak ketok sih sebabnya apa. Ya saya pikir-pikir juga sih. Kok tibake tulang kropos dipijet kruwes ngene. Lho, entek tulange ngono ya. Lak repot gitu toh. Tapi Anda tahu, malam sebelum saya ke dokter, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kakiku ini loh, kok sakit sih? Aku bilang, gak tahu sebabnya. Tolong ngono kok. Saya ke dokter, antri di BPJS saudaraku ya. Asik loh, gak bayar belas. Saya di foto ronsen. Sekarang fotonya di rumah. Tapi tanggal 8 baru disuruh balik. Iki gak apa-apa Bu. Saya ingat di Singapura juga waktu saya katanya autoimun sampai tulang. Itu dokternya di Singapura juga. Inilah rapopo loh gitu. Loh kok rapopo ya apa sih? Loro saya bilang sakit. Rapopo. Ini di dokter tulang juga. Saya kira kok enggak apa-apa ya Bu. Tapi ibu biar lego gitu. Tak foto ronsen. Ini Bu tak kayak obat. Oh Pak, obatnya titik aja, saya di rumah punya gitu.
Bu, BPJS gak bayar, tak kei Bu, katanya gitu. Aku ya, Anda tahu di foto ronsen hasilnya belum tak kembalikan sana, tapi sudah tak ambil. Enggak ada apa-apa. Dan mulai besoknya sakit saya itu meringan. Padahal 2 bulan tuh enggak ngeringan. Tambah antep loro nih. Gitu. Nah, Tuhan itu melakukan banyak perkara. Anda ada yang disembuhkan? Ada yang terima kesembuhan? Anda ada yang terima berkat? Kalau hari ini kamu bisa seneng-seneng, bisa sukacita, bisa kumpul-kumpul keluarga, bisa. Saya ingatkan, ini loh omongannya Daud. Lek sekarang gak iso ngerenung, tik malam ngerenung ya, jok turun. Moro-ngoro ae gitu saudaraku ya. Jangan ngorok dulu. Ambil waktu beberapa menit. Lalu berpikirlah. Kau ada sekarang? Bukankah karya Tuhan? Bukankah pertolongan Tuhan? Bukankah berkat Tuhan? Tadi Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tapi aku loh Tuhan, lek wis keberkatan kok sering berubah. Hati-hati saudaraku ya. Jadi saya enggak perpanjang lagi karena masih beberapa poin yang harus saya bahas ya. Jadi aku pengen ngejak ngomong ini. Tak jak baca bareng. Supaya nanti di rumah kita ini toh Alkitabe lek wis mari baca bareng ojo mek maca nek ngono tok. Nanti nyari di rumah hilang. Mazmur 77 ya. Amin. Bacaan. Aku melupakan. Iya, yang elek dilupakan. Amin. Karakter yang jelek dibuang semuanya. Tapi apa yang Tuhan sudah perbuat untuk hidupmu, jangan pernah dilupakan. Kalau Anda baca di kitab nabi-nabi kecil, kitab Hosea, kitab banyak, terutama kitab Hosea, Tuhan tuh tahu orang Israel itu loh tukang ngelalekno pertolongan Tuhan. Di perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan aja diingoni, betul ya? Enggak pernah tandur, enggak pernah apa, diingoni. Ada mana turun, ada burung puyuh turun, sepatu nih, iso molor dewe. 40 tahun sepatumu enggak jebol dah. Mulai dari anak-anak sampai gede. Melencet toh saudaraku ya. Melencet kan? Itu sedang menerima kebaikan Tuhan, setiap hari terima kebaikan Tuhan. Tapi giliran ketok air pahit. Menghujat. Itu zaman perjalanan. Zaman sudah di negara Israel, apalagi masa pembuangan, wis sampai dibuang. Tuhan ngomong, dulu cilikmu kamu gak bajuan, lahir procot muda, gitu saudaraku ya. Tak lampini, tak elapi, tak betul, ada kalimat. Tapi setelah kamu besar, setelah kamu jadi cantik, setelah kamu jadi anak darah yang manis, kamu lupa sama aku. Dan kamu datang ke gunung-gunung, datang ke bawah-bawah pohon-pohon yang rimbun, katamu itu Allahmu. Hati-hati saudara. Permisi ngomong, jangan jadi orang mbocengli. Amin. 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 Saya rindu Anda merenung. Ini sebentar lagi 2025 itu kita tinggalkan. Ya, saya yakin 25, 24, 23, 22, 21. Waduh, zaman Covid tambah nemen. Loh, kita ini merucut dari Covid ini.
luput namanya. Betul ya? Luput enggak? Kayak orang itu dipateni itu ditebak gini. Wah, Anda bisa merucut gini. Dan sekarang ini kalau Anda lihat banjirnya Sumatera Utara. Waduh, lebih mengerikan dari COVID. Ribuan orang. Jadi kalau kita aman di Surabaya gini, Anda tahu ada tangan yang sedang memegang kita dengan kuat. Amin. Amin. Itu sebabnya jangan sembarangan. Jangan, jadi lupakan yang jelek. Tapi yang baik harus diingat. Lalu itu yang masa lalu. Yang sekarang sampai ke masa depan. Apa yang kita lakukan sekarang itu menentukan hari esok kita. Jangan ngomong aku wis tua, wis biyen nentukno. Iya biyen nentukno, tapi sekarang juga menentukan, saudaraku ya. Juga menentukan. Saya ambil 3 poin penting. Kalau Anda ingat di ibadah Natal salah satu ayat yang kita pakai adalah Lukas 2. Tidak usah dibaca yang ini. Ayat 15 sampai 17. Ada ceritanya adalah apa? Ketika para gembala sedang di padang, ada malaikat memberitakan. Mereka takut tapi berita damai sejahtera. Berita sukacita. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Artinya kamu yang tidak punya pengharapan. Kita semua yang harusnya mati. Oleh karena ada Yesus Kristus, kita boleh hidup kembali. Amin. Dapat berita. Apa yang dilakukan oleh para gembala? Seiling lah ceritanya, mosok balik disebut gak iling terus. Begitu mendengar, gembala-gembala itu bilang, ayo kita lihat apa yang terjadi. Ayo kita lihat anak itu lahir di kandang di Bethlehem. Ayo kita ke sana. Ayat menuliskan ya. Ayat 15-nya. Ayat 15-nya. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan oleh malaikat itu kepada kita. Lalu mereka bergegas, cepat-cepat sampai sana. Dan ketika mereka melihat, mereka memberitakan. Ada 3 langkah. Langkah yang pertama, mendengar berita Injil. Betul? Mendengar firman Tuhan. Ojo mek ngrungokno terus dilupakan. Kalau mendengar dikerjakan. Kayak gembala-gembala ini mengerjakannya tidak bisa ditunda-tunda. Amin. Tuhan tahu waktunya. Anda tidak bisa menunda. Itu sebabnya dengar langsung kerjakan. Dan setelah Anda menjadi pendengar dan pelaku, Anda akan bisa menjadi pemberita. Setuju? Ini urutannya 3 proses. Gembala ini dengar, melakukannya, dan dia tidak dipek sendiri, tidak egois. Dia memberitakannya. Menjalankan amanat agung Kristus. Anda mendengar firman, ada yang melakukan? Jangan mencuri. Ono ya. Tibake di supermarket ono kok gak dijogo gitu saudaraku ya. Moro dicolong ae. Di Surabaya ini ada satu gereja. Saya lupa sih gereja di mana ya.
Kalau ada yang tahu Anda boleh nyebut. Punya kantin. Kantinnya gak ada dijogo. Kasih makanannya dihitung, ditaruh di kantin itu. Tidak ada yang jaga. Lalu jemaat yang datang ambil barang, ninggal uang sendiri. Nyatet, beli ini. Gak apa-apa, kan gak bayar gak apa-apa. Namanya kantin kejujuran. Halo, kantin apa? Kejujuran. Anda yang dengar firman, melakukan apa enggak? Melakukan apa enggak? Berjuang. Itu perlu lari. Tadi saya katakan lari ini, gembala ini bergegas, lari. Berjuang, saudaraku, ngos-ngosan. Kadang-kadang nahan diri, kadang apa. Itu butuh perjuangan. Tapi ingat, dengar firman, lakukan dengan segera, tidak ditunda-tunda. Dan beritakan juga berita ini. Itu yang kini dikerjakan menentukan hari esok. Amin. Yang kedua, saya ambil dari Abraham. Saudaraku, Abraham ini gak duwe anak, dijanjeni to ambek Tuhan. Berapa puluh tahun ngenteni janji. Iya kan? Katanya Tuhan dikasih anak sampai Hagar dipek jadi istri. Satu waktu di Kejadian 18 dari ayat 2 lalu ayat 6 dan 7. Mau dibaca sebentar? Yuk. Baca bareng. Kejadian 18 ayat 2. 3, 2, 1. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujud ia sampai ke tanah. Ayat 6, ya. Lalu Abraham segera pergi ke kemahnya, mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang baik, remaslah dan buatlah roti bundar. Ayat 7, lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, lalu memberikannya kepada seorang bujangnya, segera mengolahnya. Amin. Saudaraku, apa yang dilakukan? Semua orang itu hidup punya masalah. Ada yang hidup enggak punya masalah? Enggak, aku baik-baik aja. Abraham ini dilihat dari luar baik-baik aja. Sebetulnya intinya punya masalah enggak Abraham ini? Ya apa Tuhan yang ngepek dunyoku itu loh, budakku Eliezer. Tuhan bilang, enggak anakmu. Enggak Tuhan, sing ngepek dunyoku ki Eliezer. Enggak anakmu dijanjeni. Selawe tahun sudah ngenteni. Bayangkan. Terus Anda tahu apa yang dikerjakan Abraham? Ketika satu hari dia sedang duduk-duduk, ada 3 orang datang. Ada 3 orang datang. Saudara, kalau Abraham ini kondisi rohaninya tidak berjaga-jaga, bisa ngeh enggak kalau itu adalah oknum Tritunggal? Bisa ngeh enggak? Itu adalah oknum Tritunggal Allah. Gak ngeh, adoh kok, dia lari dulu. Ya beno wong telu ngadeg, iku wong asing aja digepuki gitu. Ya tolot kan gitu. Ada orang datang, orang sekitar mau mukulin. Lah ini orang 3 ini datang. Abraham itu tidak main-main. Hatinya langsung merasa
ada hadirat Allah. Halo, di ibadah enggak usah di rumah. Di ibadah ini. Anda bisa merasakan ada hadirat Allah. Halo, Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah Tritunggal ada bersama dengan kita. Anda ngeh apa enggak? Seringkali di ibadah kita ya korek. Apa soleh konoleh. Anda harus tahu ini Abraham ini bukan dep-depan saudaraku. Dia enak diem gini, itu ada hadir. Tiga oknum Allah Tritunggal. Itu sebabnya dia selesaikan semua kerjaannya, dia tinggalkan semua kerjaannya, dia lari dan sujud berlutut di hadapan mereka. Berjaga-jaga, punya hati yang tetap peka terhadap hadirat Tuhan. Jangan main-main ibadah, saudaraku. Jangan enak-enak. Kita bukan cuma main ketemu konco ibadah ini, bukan. Tapi kita ketemu oknum Tritunggal Allah ketika kita ibadah. Kalau di rumah pun, ya cok mek ongkang-ongkang saiki TikTok, YouTube. Ada apa lagi sekarang macam-macamnya? Waduh, lek wis ndelok ngene. Pernah enggak lagi lihat gitu terus disuruh sembahyang? Pernah enggak? Ayo jujur aja. Pernah ngerasaan enggak ketika kita lihat TikToknya seru gitu. Wah nenek diusir, kurang ajar ini. Madas. Wah lagi lihat gitu, suara di hati. Doa, Tuhan sedang hadir melawatmu. Mau tinggal enggak TikTokmu? Mau tinggal gak YouTube-mu? Ayo, saudara. Abraham ini meninggal. Dan dia lari, dia sujud berlutut. Saya rindu jemaat di sini punya kemajuan rohani, perasaan, ya sense of belonging kepada Tuhan. Ini Abraham ini kangen terus sama Tuhan. Itu sebabnya ketika dia ada 3 orang di sana, tidak main-main saudaraku. Dia tinggalkan semuanya. Dia bilang, kau lebih utama dari semua yang lain. Amin. Amin. Bisa? Ayo berjuang untuk tahun depan. Tahun lalu saya kira bolong-bolong. Saya kira lebih abot YouTube. Saya kira lebih seneng lihat TikTok. Tapi ini Anda lihat. Penting saudaraku, itu sebabnya saya bilang rekam supaya bisa kita dengar ulang. Abraham langsung sujud. Terus 3 oknum itu seolah-olah mau meninggalkan Abraham. Abraham tidak pernah melepaskan gitu aja. Oh jangan tinggalkan, makan dulu. Aku akan buat persembahan dulu. Abraham mau memberikan yang terbaik dulu buat Allah Tritunggal ini. Karena dia tahu hidupnya Abraham ini cuma tergantung daripada 3 oknum, 3 pribadi yang datang. Anda sadar enggak bahwa hidup kita ini sangat tergantung pada Allah Tritunggal? Betul? Menungso loh saudaraku, yang di Sumatera itu ada yang sedang pesta mungkin, ada yang sedang apa, tahu-tahu air, gubrok, dikira cuma air. Wah balok gelondongan, bayangno orang kalau lihat, Anda lihat silat. Dorong gerbangnya ibu kotanya musuh, pakai apa? Kayu. Itu saudaraku, iya toh? Bukan enggak? Gerbang loh dibuka pakai cuma 1.
Orang kan enggak bisa ngangkat banyak. Ini berapa balok? Rucuk dari atas. Puas. Waduh, semua rumah, semua kegiatan, semua kehidupan santap habis. Yang di mobil pun tidak sempat menyelamatkan diri. Abraham sadar hidupnya sangat tergantung pada kemurahan Tuhan. Kita perlu sadar hari ini. Coba tanya di BMKG. Jawa ini sudah dijejer apa aja saudaraku ya. Ayo ini waktunya, tinggal tunggu waktu Jawa. Semeru meledos, Merapi meledos, apa aja saudara. Anda bayangin, hidupmu, hidupku. Ayo kita ngomong bareng, tergantung pada kemurahan Allah. Amin. Hidup kita tergantung pada kemurahan Allah. Ayo ucapkan bareng 3 kali yang keras. 3, 2, 1. Hidup kita tergantung pada kemurahan Allah. Hidup kita tergantung pada kemurahan Allah. Hidup kita tergantung pada kemurahan Allah. Coba tanya sama Pak Untung. Waktu suakit itu saudara. Kurangnya apa Pak? Klep. Klep. Gitu saudara. Sak piro sih klep iki kok gak difoto sih ya. Aku ya pengen tahu saudara. Klep iki sak piro. Loh cuma klep loh, bukan yang lain. Tapi bisa buat Pak Untung, saya sempat lihat sendiri itu. Kayak kelelep. Masuk deh. Lurupan ngono ya Pak ya rasane kayak sambean. Klep. Lu apalagi ini? Gede-gede trailer, gede-gede disawat no dari atas bus gitu dok. Bukan situ, ribuan. Anda bisa bayangin ngeri sekali keadaan. Dan Jawa ini pun dilihat aja lah di BMKG. Anda tetap mau dalam lindungan Tuhan. Kita ada hari ini karena perlindungan Tuhan atas kita. Amin. Amin. Sadar saudaraku, sadar. Ayo ojo main-main ibadahnya. Ini Abraham tidak pernah membiarkan. Jadi kalau Anda sudah merasakan ada lawatan Allah, kroso kok. Orang yang suka doa kroso. Lek sing wis gak tahu sembayang, wis kebal. Tapi orang yang suka kayak Abraham, suka berlutut di bawah kaki Tuhan. Ketika Tuhan hadir, dia pasti kroso. Dan dia tidak akan pernah melepas. Yakub itu punya kebutuhan, punya keperluan, punya persoalan, punya ketakutan. Ketika dia tahu dilawat oleh malaikat Tuhan. Gak diculno saudaraku. Sampai berkatnya turun. Amin. Ini Abraham, dia tidak mau melepaskan. Dia mau memberikan, mempersembahkan. Terbaik. Dia berlari loh, bukan enggak loh. Betul ya yang ayat kita baca tadi. Oh dia lari. Dan ojo lali. Nanti kamu cari dewek. Bojomu mbok tinggal. Ngono ya. Iki Abraham. Oh ada Tritunggal datang. Sarah, ayo, melo, ayo. Ini ambil tepung, masao, roti bunder. Aku tak ngurusin ini. Dalam persekutuan. Di tengah rumah tangga. Keluarga, anak, suami, istri, orang tua. Jangan pernah tidak punya persekutuan yang baik di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ini Abraham ya gak duwe sapa-sapa, memangnya duwene mek Sarah kok. Ya Sarah sing dijak gitu saudara. Nah, untungnya Sarahnya nurut. Nek Sarah gak manut, ya salah dewi. Salahnya sendiri gitu. Tapi salah manut sampai mempersembahkan.
Itulah sebabnya tahun depan Ishak. Wow, ketika engkau punya persoalan ataupun tidak punya persoalan, satu yang saya ingin, bergegaslah menikmati melawatan Tuhan. Kalau Tuhan melawatmu, jangan pura, ya bahasa Hokiannya kenggong, tahu kenggong, ngobloki. Ono Tuhan dek, Tuhan itu sudah. Anda pernah masak dijawab ngomong Tuhan? Pernah? Bener loh, kadang-kadang saya ini ngerajang berambang, dijawab ngomong saya. Padahal tadinya disuruh doa lah, tapi itu tugasnya masak gurung mari. Dijawab ngomong, sampai akhirnya saya juga nangis. Tuhan, aku kisah tak sambil masak, tapi Tuhan kok ya sik gelem nunggoni yo. Amin. Amin. Luar biasa saudaraku. Kadang-kadang tengah-tengah setir, Tuhan ngajak omong-omong. Banyak yang dibicarakan. Tengah-tengah duduk, Tuhan juga ngomong sama kita. Lah kalau sudah gitu, kalau bisa, ya kalau duduk, kalau nyetir ya ojo dimandekno tengah embong ditubruk wong saku ya. Ya toh? Tapi kalau Anda punya kesempatan, minggir. Ambil waktu. Nikmati lawatannya, nikmati hadiratnya. Dan engkau bisa merasakan curahan urapan baru. Itu akan mengalir luar biasa dalam hidupmu. Amin. Jangan kehilangan urapan. Engkau akan jadi mati rasa. Sopo sing wis mati rasa? Ayo. Atau pura-pura gak mati rasa sean. Tapi lek ngobloki terus saudaraku ya. Suwe-suwe mati rasa. Jangan biarkan itu. Itu Abraham. Jadi saya rindu persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadanya. Ya. Lalu yang ketiga saya ambil ini terakhir, Elia. Di dalam Elia itu ada mau dicatat, mau nanti minta catatan di situ boleh juga. 1 Raja-Raja 18, 44 sampai 46. Saudaraku, ketika Elia bilang sama Raja Ahab, pelanai keledaimu, pelanai keretamu, sebentar lagi turun hujan. Belum turun hujannya. Tapi dia yakin Tuhan sudah bilang akan hujan. Itu sebabnya dia naik ke gunung, dia lutut, lihat awan. Lutut lagi. Bergumul, saudaraku ya. Kalau punya pergumulan, kalau punya apa, bergumul. Ojo setengah jalan, mandek. Oh saya berdoa untuk urusan ini. Mulai sekarang ya Tuhan, setiap jam 12 malam aku berdoa. Bolong terus. Berdoa. Dan Anda akan dapat jawaban. Amin. Lalu yang Elia ini akhirnya dia lihat awan setelapak tangan dan dia langsung bilang sama bujangnya, ayo kita lari mendahului hujan badai. Hujan badai ini saya bilang keadaan bumi, keadaan alam, keadaan cuaca juga yang tidak baik, situasi hidup ini. Saudaraku, hari-hari ini Anda lihat enggak, baik apa enggak? Jawaban Dewi, baik apa enggak? Tapi kalau situasi sudah enggak baik, jangan sampai tunggu badai, jangan sampai tunggu hujan deras, jangan sampai tunggu angin, baru kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Sedia payung sebelum hujan. Ini Elia langsung. Dan kalau Anda baca, begitu Elia mau berangkat berlari untuk ke kota, Tuhan, roh Tuhan membantu Elia menyampaikan. Usaha kita itu terbatas.
kemampuan kita terbatas. Halo, ada yang enggak terbatas kemampuannya? Yohanes tadi ngomong, aku iki gak memperhatikno anakku sekolah. Tapi anaknya sekolah selesai. Lek nilainya pas-pasan koyo bapake. Wah, lah repot gitu saudaraku ya. Betul enggak? Kan repot gitu. Tapi kenyataannya ada Tuhan yang membantu. Tapi ojo dikekno Tuhan tok, kita ndak melok bekerja. Elia ini juga bergumul, lalu dia juga lari mendahului hujan badai. Saudaraku, bukan cuma zaman Elia ada hujan badai. Saat-saat ini dunia ini sedang hujan badai. Hujan badai, betulan hujan badai, betulan banjir bandang, betulan digelontor kayu gelondongan, itu betulan. Tapi Anda enggak merasakah situasi ini di dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Jangan tunggu enggak baik baru. Hari ini adalah hari-hari di mana kita ini perlu berlutut dan berdoa di bawah kaki Tuhan. Itu sebabnya Efesus 5 ayat 15 sampai 17 katakan apa? Gunakanlah waktumu dengan bijaksana. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Hati-hati yo. Amin. Hati-hati yo, bagaimana kamu hidup, ojo sembrono, ojo serampangan, jangan seperti orang bebal, ngerti yo, dunia sedang hujan badai. Setuju enggak saya ngomong dunia sedang hujan badai? Lebih parah dari itu, saudaraku. Kalau Alkitab ngomong Matius 24, orang yang bijak tahu membaca situasi, tahu tanda zaman. Kalau ada gunung meledos, kalau ada bangsa melawan bangsa, kalau ada perang, kalau ada ini, tahulah Anda bahwa kedatangan Mesias itu sudah sangat dekat. Jangan tunggu Tuhan Yesus sudah datang kayak 5 anak darah bodoh. Weh, ketok, aku mari cari minyak. Tuhan buka ono. Nggak bisa. Siapkan waktumu. Isi minyakmu bukan cuma di pelita. Jirigenmu penuh ono minyak. Amin. Amin. Sudah penuh minyak belum jirigennya? Oh masih murup kok. Sik murup. Aman sik murup. Temenan dah. Hati-hati saudaraku ya. Dan pengkhotbah nulis pemenang. Bukan untuk yang kuat, bukan untuk yang pinter, bukan. Tapi kemenangan itu bisa didapatkan kepada siapa? Oleh siapa? Adalah orang-orang yang tahu membaca sikon. Dan tahu mengambil momen yang bagus. Ini adalah momen di mana Tuhan akan segera datang. Anda ada yang mengikuti Israel? Itu jamnya Tuhan, saudaraku ya. Di Israel itu apa, sedang apa. Dan waktunya sudah sangat-sangat dekat. Kalau kita bisa lihat barangkali sudah ada di awan-awan. Tinggal nginjakkan kaki gini. Ngono tok saudaraku karean. Sudah sangat dekat. Itu sebabnya pergunakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan. Ayat penutup yuk. Saya mau ambil ayatnya Daud. Mengucap syukur dan Anda akan tahu situasinya. 2 Samuel 7 ayat 18. Dibaca bareng. 2 Samuel 7 ayat 18. Sudah lihat atas boleh 3, 2, 1.
Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Ada Engkau hari ini. Ada campur tangan tuh enggak kira-kira? Oh mestinya aku mati Bu. Mestinya aku sudah enggak ada. Mestinya aku enggak kuat. Mestinya dalam setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita semua.